Mungkin kita tahu sholat gerhana berjamaah ya. Ibnu Hajar itu mengatakan, yang sesuai dengan ajaran Nabi SAW adalah mengerjakan sholat gerhana di masjid. Seandainya tidak demikian, tentu sholat tersebut lebih tepat dilaksanakan di tanah lapang, agar nanti lebih mudah melihat berakhirnya gerhana. Jadi asalnya, afdolnya memang di masjid. Tapi sholat gerhana masih bisa dilakukan seorang diri. Jadi seperti masa pandemi saat ini ya, mau lakukan di rumah sendiri juga karena mungkin daerahnya rawan gitu ya, dipersilakan. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin pernah mengatakan berikut ini. Sholat gerhana secara jamaah bukanlah syarat. Jika seorang berada di rumah, dia juga boleh melaksanakan sholat gerhana di rumah. Dalil dari hal ini adalah sabda Nabi SAW, jika kalian melihat gerhana, maka sholatlah. Nah, dalam hadis ini, ya, kata Syekh Utsaimin di dalam Syarhul Mumti, Nabi tidak katakan jika kalian melihatnya, sholatlah kalian di masjid, tidak. Oleh karena itu, hal ini menunjukkan bahwa sholat gerhana diperintahkan untuk dikerjakan walaupun seseorang melaksanakan sholat tersebut sendirian. Namun, tidak diragukan lagi bahwa menunaikan sholat tersebut secara berjamaah tentu saja lebih afdol. Bahkan lebih utama jika sholat tersebut dilakukan di masjid. Karena Nabi SAW mengerjakannya itu di masjid. Dan mengajak para sahabat juga untuk melaksanakannya di masjid. Ingatlah, dengan banyaknya jamaah akan lebih menambah kekhusyuan. Dan banyaknya jamaah juga adalah sebab terijabahnya atau terkabulnya doa. Nah, catatan berikutnya lagi, sholat gerhana ketika melihat gerhana. Dalam hadis kan dikatakan, jika kalian melihat gerhana tersebut, matahari atau bulan, maka bersegeralah untuk melaksanakan sholat. Maka waktu pelaksanaan sholat gerhana itu mulai ketika gerhana muncul, sampai gerhana tersebut hilang. Bapak, ibu-ibu bisa perhatikan di daerah masing-masing ya. Gerhana sudah muncul, asal imam masjid segera panggil jamaah untuk sholat gerhana. Nah, kalau gerhana sudah selesai, berarti sholatnya harus sudah selesai. Karena dari Al-Mughirah bin Syu'bah, Rasulullah SAW bersabda, matahari dan bulan adalah dua tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Kedua gerhana tersebut tidak terjadi karena kematian atau lahirnya seorang. Jika kalian melihat keduanya, berdoalah kepada Allah, lalu sholatlah hingga gerhana tersebut hilang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan ingat di sini dikaitkan tadi sholat gerhana dengan melihat gerhana. Kalau tidak melihat gerhana, Jogja nggak lihat, di Jakarta lihat. Nggak bisa orang Jogja lakukan sholat gerhana. Nah, lalu ada amalan-amalan lagi ketika terjadi gerhana. Pertama, perbanyaklah zikir, istighfar, takbir, sedekah, dan bentuk ketaatan lainnya. Karena Nabi SAW itu katakan, sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Gerhana ini tidak terjadi karena kematian seseorang atau kelahiran seseorang. Ya, jika melihat hal tersebut, maka berdoalah kepada Allah, bertakbirlah, kerjakanlah sholat, dan bersedekahlah. Yang amalan lagi yang dilakukan ketika terjadi gerhana adalah keluar mengerjakan sholat gerhana secara berjamaah di masjid. Ya, atau tidak bisa ke masjid, maka bisa lakukan sendirian di rumah. Wanita juga boleh sholat gerhana bersama kaum pria. Dari Asma binti Abi Bakar, beliau berkata, saya mendatangi Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW ketika terjadi gerhana matahari. Saat itu manusia tengah menegakkan sholat. Ketika Aisyah turut berdiri untuk melakukan sholat, saya bertanya, kenapa orang-orang ini? Aisyah mengisyaratkan tangannya ke langit seraya berkata, Subhanallah, Maha Suci Allah. Saya bertanya, tanda gerhana? Aisyah lalu memberikan isyarat untuk mengatakan iya. Jadi wanita juga boleh ikut sholat berjamaah untuk sholat gerhana. Dan tidak ada panggilan untuk jamaah dengan azan dan iqamah. Cuma panggil dengan apa? As-salatul jami'ah. Aisyah radhiyallahu anha menuturkan bahwa pada zaman Nabi SAW pernah terjadi gerhana matahari. Nabi mengutus seorang untuk memanggil jamaah. As-salatul jami'ah. Mari kita sholat berjamaah. Orang-orang lantas berkumpul. Lalu Nabi maju dan bertakbir. Beliau melakukan 4 kali rukuk dan 4 kali sujud dalam 2 rakaat. Ingat, sholat gerhananya 2 rakaat. Namun dalam 1 rakaat nanti ada 2 ruku, ada 2 sujud. Kalau kita biasanya kan ada 1 ruku, ada 2 sujud ya. Namun kalau ini 1 rakaat itu ada 2 kali baca Al-Fatihah dan surat, kemudian ada 2 kali ruku dan ada 2 kali sujud. Nah, pertama ini kita berniat di dalam hati dan tidak dilafazkan dan tidak ada lafaz tertentu ya. Terus yang kedua takbiratul ihram, yaitu bertakbir sebagaimana sholat biasa. Jadi takbir Allahu Akbar. Setelah itu baca doa iftitah. Kemudian membaca ta'awudz, lalu Al-Fatihah, kemudian surat panjang. Dan ingat sholatnya itu jahar. Sholat gerhana itu sholatnya itu jahar. Disebutkan dalam hadis, Nabi SAW menjaharkan bacaannya ketika sholat gerhana.
Lalu sudah baca surat panjang, kemudian rukuk sambil memanjangkan rukuknya lagi. Kemudian bangkit dari rukuk, i'tidal, sami Allahu liman hamidah, rabbana walakal hamdu. Terus lanjut lagi surat Al-Fatihah dan baca surat panjang. Namun berdiri yang kedua ini lebih singkat dari yang pertama. Setelah Al-Fatihah yang kedua tadi ya, terus baca surat panjang, kemudian rukuk. Nah, rukuk yang kedua ini lebih pendek daripada rukuk yang pertama. Kemudian bangkit dari rukuk, i'tidal. Kemudian sujud yang panjangnya sebagaimana rukuk lagi. Lalu di antara dua sujud juga. Kemudian sujud kembali untuk sujud yang kedua. Kemudian bangkit lagi ke rakaat kedua. Lakukan rakaat kedua seperti rakaat pertama. Baru kemudian tahiyat akhir. Lalu salam. Setelah itu imam menyampaikan khutbah kepada para jamaah yang berisi anjuran untuk berzikir, berdoa, beristighfar, sedekah, dan membebaskan budak. Itu isi khutbahnya. Lebih bagus dengan 2 kali khutbah sebagaimana khutbah Jumat. Pernah terjadi gerhana di Saudi Arabia, waktu saya di Riyadh, terus terjadi gerhana, Syekh langsung hentikan kajian, ya, langsung kita lakukan sholat gerhana dengan rakaat yang lama, panjang, terus habis itu beliau menyampaikan khutbah itu saya terjemahkan. Nanti jamaah bisa melihat di rumeso.com, saya ada terjemahan khutbah sholat gerhana dari Syekh Soleh bin Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Dan ingat catatan pentingnya, sholat gerhana dilakukan untuk orang yang melihat gerhana langsung. Kalau tidak melihat gerhana, tidak ada sholat gerhana.